Nah, ini ngelanjutkan, jadi kemarin itu terakhir mengenai limit jumlah Riemann dan sebagainya. Nah, sifat-sifat integralnya. Integral 1 dx, sementara ini kalian nggak boleh menghitungnya gini. Integral, tuh ya, aduh scrolling. Sebentar, pause. Oke, jadi kalau sekarang menghitung integral A, B, 1 dx, sementara belum boleh. Ini dicari anti turunannya menjadi X, masukkan batasnya B, A itu sama dengan B kurang A, itu belum boleh ya, pakai cara itu. Jadi harus pakai tetap yang jumlah Riemann. Ini satu saya buktikan aja gitu. Mau dibuktikan atau dilewat aja? Hah? Ah, buktikan. Nanti ujian keluar bukti baru tahu loh. Oke, kita lihat prinsipnya. Menghitung integral itu pakai definisinya. Jadi ini yang saya gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini adalah yang saya gambar di sini fx-nya 1. Jadi Y sama dengan 1 ini. Y sama dengan 1 yang merah, fungsinya konstan, selalu 1. Mau kita integralkan dari A sampai B. Maka kita bikin partisi sepanjang AB. Partisi itu dibagi-bagi atas N bagian. Jadi ini X0, X1, X2, dan seterusnya. Lebarnya nggak perlu sama ya. Lebarnya nggak perlu sama. Jadi kelihatan ini. X0-nya di sini, X1 sini, tuh X2-nya lebih lebar ke sini. Dan ini kembali namanya interval ke-1, ini subinterval kedua, subinterval ketiga, dan seterusnya. Setelah itu di setiap subinterval dipilih satu titik, mana aja. Di interval ke-1, pilih titik ini. Namanya X1 garis. Di interval kedua, pilih satu titik yang hijau ini. X2 garis. Mau ujung kanannya boleh, ujung kirinya boleh, mau di tengah-tengah boleh, mau sembarang kayak ini boleh. Nah, kita perhatikan interval yang ke I. Interval ke-1 itu dibatasi X0, X1. Interval kedua dibatasi X1, X2. Interval ke I dibatasi XI-1 sampai XI. Kemudian ini pilih wakil satu titik di dalamnya. Hitung ke nilai fungsi. Hitung ke grafiknya. Grafiknya yang merah tadi. Y sama dengan 1. Kenapa Y sama dengan 1? Karena tadi di soalnya fungsinya ini. Y sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Oke. Hitung ke nilai fungsi. Bikin persegi panjang. Setinggi ini. Seragam. Nah, maka saya, oh ya, kecepatan. Ini delta X itu lebar subinterval yang ke I. Karena boleh beda-beda, jadi dikasih indeks. Delta X1 itu lebar yang ke-1. Delta X2 itu lebar yang kedua. X2 min X1 gitu ya. Yang ketiga, X3 min X1, X3 min X2, dan seterusnya. Tadi udah pilih wakil, lihat satu aja ya. Lihat yang ke I aja. Pilih wakil, bikin persegi panjang. Nah, kita hitung luas persegi panjang ini. Yaitu nilai fungsi di titik XI garis. Nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Ini, nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Dan ini kita lakukan di semua subinterval. Lakukan di semua subinterval, jadi ada sebanyak N buah.
Kenapa n buah? Karena ini tadi interval AB-nya dibagi n bagian. Nggak perlu sama lebar. Lihatnya ke sana. Nanti gugup saya kalau dilihat cewek. Tuh, gemeter aja jadinya. Gimana nih ngebenerinnya? Ya. Jadi kepaksa kalau gemeter gitu aja mindahinnya disentil. Supaya nggak goyang. Fxi garis berapa nilainya? 1 kan fungsinya konstan. 1 terus ya. 1. Jadi tinggal 1 kali delta xi. Delta x itu kan lebar ini. Delta x1, delta x2, delta x3, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan sama dengan panjang B kurang A kan? Delta x1 tambah delta x2 tambah delta x3 sampai tambah delta xr dijumlahkan sama dengan panjang B kurang A. Oke, ini jumlah Riemann, belum integralnya. Integral adalah limit dari jumlah Riemann. Nah, yang kelas Bu Hani sementara ikuti aja, ini ada simbol P cantik ini apa, nanti harus lihat videonya. Gitu ya. Iya, ini P cantik. Kalau P nggak cantik mah. Nah, ini P-nya nggak cantik. Apalagi ini. Gitu ya. Ini P cantik. Pasti ini perempuan, nggak mungkin pria. Kayak gini. Oke? Jadi jumlah Riemann-nya kita limitkan. Limit dari, karena jumlah Riemann-nya tadi berupa B kurang A, limit dari sebuah konstanta, ini kan konstanta. B kurangi A konstanta. Limitnya ya B kurang A. Nah, itulah yang tadi mau dibuktikan bahwa integral ini sama dengan B kurang A. Gitu ya. Jadi nanti untuk mengerjakan soal, kalau ketemu integral 1 dx, tinggal nilainya B kurang A. Oke, buktinya lupa, nggak apa-apa. Si ini mah disalin terus. Salinnya di rumah aja, nanti ada rekamannya. Supaya di rumah jangan pacaran melulu. Tuh, ngeliatnya ke sini lagi, nanti gugup saya. Oke. Sekarang ditutupin. Tutupin tapi gitu. Oke, ini satu. Nah, yang lain nih rumus-rumusnya juga dibuktikan ya. Integral sepanjang 1 titik itu 0. Kenapa 1 titik 0? Kalau dilihat dari bukti tadi, ini ada A, ada B. Kalau B-nya sama dengan A, ya partisinya lebarnya 0 semua. Jadi jumlah Riemann-nya ya 0. Nilai fungsinya berapapun, kali lebarnya ya 0. Jadi jumlah Riemann-nya 0, limit jumlah Riemann-nya ya 0 juga. Kalau dibalik, batasnya jadi minusnya. Itu berhubungan delta X ya. Kalau delta X-nya dihitung dari kanan kurang kiri, kalau dibalik dari kiri kurang kanan nanti. Jadi delta X-nya minus ya. Kemudian kalau ada konstanta bisa keluar. Jumlah dua buah ini fungsi diintegralkan boleh masing-masingnya. Asal masing-masing ini ada ya. Kalau salah satu nggak ada, nggak boleh dipecah gini. Kemudian kurang sama. Kemudian sifat penambahan selang. Ini mah udah tau lah di SMA ya. Saya cepat jadinya. Langsung aja. Nanti di soal juga ketemu banyak. Kemudian ini penambahan selang. Kalau integral dari A sampai B bisa dipecah jadi A sampai C tambah C sampai B. Asalkan fungsinya terdefinisi pada interval yang memuat ABC. Nah, dalam hal ini C-nya nggak harus di antara AB ya. Boleh juga gini. Ini A-nya, ini B-nya, C-nya ada di sini. Nggak apa-apa. Pokoknya integral AB
boleh menjadi AC tambah integral CB itu ya. Ininya asal sama. Dan fungsinya terdefinisi di interval yang memuat ABC. C-nya mau di kanan boleh, mau di sini boleh. Di mana aja C-nya. Terus, sebentar hapus dulu. Kalau F kecil G, maka integralnya untuk batas yang sama akan kecil sama dengan. Kenapa ini kecil? Di sini bisa jadi sama dengan, karena sebenarnya integral tuh limit jumlah Riemann. Kalau sebuah fungsi hubungannya seperti ini, nanti kalau ditarik limitnya, bisa jadi sama limitnya tuh. Mungkin tetap lebih kecil, mungkin sama gitu ya. Alvina, ngapain lagi kamu? Hah? Hah? Oh, ya udah. Hah? Iya, kayak lagi lihat foto-foto dia. Swat, gitu. Oh ya, lihat foto, foto kalkulus juga boleh. Oke ya. Jadi kalau F kecil G, maka integralnya ini. Hubungannya. Kemudian kalau F dibatasi M dan N, nah ini saya, supaya kalian latihan mikir, saya tunjukkan. Coba kita lihat. Sini. Aduh, sayang sekali nulis di sininya nggak enak. Nulis di layarnya. Beda dengan pakai itu. Oke, kita akan tunjukkan kalau kita punya ini, maka berlaku yang bawah. Kita lihat. N lebih kecil sama dengan Fx, lebih kecil sama dengan M gitu ya. Tadi menurut yang sebelumnya, kalau ini kecil dari ini, maka integralnya juga lebih kecil sama dengan ya. Jadi, kalau saya integralkan AB N dx akan lebih kecil integral AB Fx dx. Lebih kecil dari integral AB M dx gitu ya. Oke? Nah, saya mau hitung yang ini. Ini N konstanta kan? Jadi boleh keluar, betul? Ah, iya aja orang Pekanbaru mah. AB 1 dx, betul? Yang ini M juga bisa keluar. 1 dx, gitu? Integral 1 dx dari AB tadi berapa? Ah, nggak percaya, lupa. Oh ya, B min A. Ya. Sorry. Mana tadi? Ini. Ini menjadi N kali B min A. Yang ini jadi M kali B min A. Ini yang di tengah nggak diapa-apain. Kecil sama dengannya. Hah? Ini di sini mah bagus, di sana jadi jelek tulisan tuh. Hmm? Iya, ini jelek, dipasangin yang Uyon ini juga jadi. Oke. Nah, ini yang mau dibuktikan udah. Coba interpretasi gambarnya apa? Kita lihat di sini. Ini tuh menggambarkan apa? Ini menggambarkan apa? Gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, penurunannya rupa nggak apa-apa. Ini nanti makainya yang harus bisa. Klik. Nah, ini. Kalau F di antara N dan M. Kenapa di antara N dan M? N dan M, betul ya? F di antara N dan M.
Hah? Betul kan? Hmm? Ya, ini kan konstanta. Y sama dengan N. Yang ini Y sama dengan M. Yang ini Y sama dengan Fx. Gitu ya. Y sama Fx. Fx ini di antara N dan M. Jadi lebih kecil dari Y sama M, lebih besar dari Y sama N. Maka kesimpulan tadi, kalau kita lihat N kali B min A itu apa? B kurangi A itu panjang ini, N itu tinggi ini, jadi tak lain luas itu. Luas ini. Sedangkan kalau integral AB fx dx, kalau fungsinya positif, tak lain luas di bawah kurva. Kan? Sedangkan M kali B min A adalah tingginya M ini kali B kurang A, tak lain luas persegi panjang itu. Jadi integralnya terletak di antara persegi panjang ini dan persegi panjang itu. Itu aja. Hah? Oke? Apalagi ketawa? Ah, ini mahasiswanya gila-gila. Oke. Hah? Enggak apa? Kak, saya kan tuli. Hah? Oke, kita bahas sekarang soal-soalnya ya. Saya bahas yang B. Yang B. Yang kelas K4 dulu. Ini paham nggak fungsi ini? Dibahas nggak? Hah? Ini nggak dibahas? Fungsi bilangan bulat terbesar 1,5 gitu. Nilainya berapa? Nah, ini tuh definisinya adalah bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari ini. Berapa? 1 ya. Kalau 1,99 berapa? Kalau 2 berapa? Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari ini. Nah, harus bilangan bulat yang terbesar. Hah? Tapi nggak boleh lebih dari itu. Sama dengan boleh, nggak boleh lebih. 2 ya. Ah, ini salah lagi, Pak. Min 1,5 berapa? Hah? Bukan min 1,5? Eh, bukan min 1, harus bilangan bulat. Hasilnya tuh bilangan bulat terbesar, tapi nggak boleh lebih dari ini. Kenapa nggak min 1? Min 1 lebih besar dari ini ya. Nggak boleh lebih besar. Dan harus bulat. Jadi min 2. Jadi fungsi ini, kalau mengerjakan muncul fungsi itu, oh kelas Bu Ani nggak dikasih ya? Ah, nanti keluarin di ujian kalau saya kebagian ini. Iya. Kasih aja definisinya, nanti kan bingung. Kapan dia bernilai 1? Kalau X-nya di mana? Hah? Kalau X-nya 1 berapa? Nah, jadi akan bernilai 1 kalau X-nya paling kecil berapa? Hah? Kalau kurang dari 1, 0,999, hah? 0. Berarti ini mulai 1, nilainya 1, betul? Sampai berapa? Hah? Sampai tak hingga? Ya enggak. Ini 4 nilainya nanti jadi 4. Hah? Berapa?
1, gitu? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ah, jadi capek atau saya nulisnya. Pengen angka spesifik berapa? Hah? 1,99 dibalik. Gitu. Baca tuh gimana sih? Hah? Kecil 2, duanya nggak boleh, betul? Karena begitu 2, nilainya 2. Ini si Faiz atau si apa? Hah? Faiz. Kemana kamu kemarin? Oh, kemarin ada. Itu tuh. Kemana kemarin? Kan kemarin. Kapan? Pokoknya kamu bolos sekali. Bernilai 2 kalau X-nya berapa? Itu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Pus, pus, pus. Pus, 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 pus. Meong. Bernilai 3 kalau tinggal ngebebek aja ya. Bernilai 0 kalau bernilai -1 kalau dan seterusnya. Nah, sampai kapan ini dibukanya? Panjang sekali. Cukup sampai -1 sampai 2 karena suruh ngitung ini. Jadi, ini mau saya buka. Saya pecah-pecah mengikuti interval ini. Ini menjadi tadi sifat penambahan selang. Saya -1 sampai 0 dulu. Fungsinya belum diapa-apakan. 0 sampai 1. Dx tambah 1 sampai 2. Penambahan selangnya boleh banyak, nggak harus cuma C-nya 1. Oh ya, untuk fungsi ini. Nah, kenapa diginikan? Karena -1 sampai 0, si ini nih, si kotak aneh ini, nilainya selalu -1 kan? Jadi ini -1, 0, ini -1 dx. Aduh, ini susah nulisnya di layar ini teh. Ini sepanjang 0 sampai 1 selalu 0 si ini tuh nilainya. Sepanjang 1, 2 gitu. Kemudian saya keluarkan -1-nya. -1, 0 dx. Integral 0 sama 0 ya. Ini satunya saya nggak usah keluarkan. Oke. Integral ini 1 dx berapa? B kurang A. 0 dikurangi -1 kan? Betul? Tambah 0 yang di tengah. Tambah ini B kurang I A. Jadi totalnya 0 ya. Begitu. Ntar. So. Ini kita sampai jam 1. Oke, berikutnya kita akan membahas soal nomor 2. Nomor 2A dulu ya. Oke. Saya crop dulu soalnya ini. Nah, masuk ke sini. Apa pertanyaan soalnya? Coba kita lihat. Nyatakan limit berikut sebagai suatu integral tentu. Jadi artinya limit ini mau dituliskan, ini limit ini sebagai
integral dari A sampai B fx dx. Nah, berapa A-nya, berapa B-nya, dan apa fungsi X-nya. Nah, untuk ini kita harus memahami kembali definisi integral tentu. Integral tentu, saya ulang, integral tentu AB fx dx. Bila partisi yang dibuat itu seragam, delta X-nya sama. Ini kalau bentuknya limit N menuju tak hingga, pasti partisinya sama. Itu menjadi sama dengan limit N menuju tak hingga. Nah, di belakangnya ini adalah apa? Jumlah Riemann. Sigma I sama dengan 1 sampai N. F XI garis titik wakil kali delta X. Nggak usah delta XI karena partisinya seragam. Jadi cukup delta X saja ya. Dinyatakan dalam delta X saja. Nah, coba kita lihat apa itu delta X. Kalau ini interval A sampai B integralnya, delta X itu adalah sama dengan B min A per N. Jadi bentuknya adalah sebuah bilangan dibagi N. Nggak ada I-nya di sini. Sehingga dari sini, ini dari soal ini, saya pastikan delta X-nya sama dengan 4 per N. Ya, harus bilangan per N nih. Bilangan per N. Nggak boleh ada akar, nggak boleh ada apa. Bilangan per N. Dengan demikian, sisanya haruslah ini. Jadi, F XI garisnya adalah akar 4I per N. Nah, sekarang kita akan merumuskan fx-nya. Tahapannya adalah kita harus menentukan ini. Sebut gitu. XI selalu sama dengan XI garis. Gitu ya. Di soal seperti ini. Sama dengan kita pilih mana XI garisnya. Nah, coba kita lihat dulu. Apa itu XI ya. Ini kalau interval AB saya bagi atas N bagian nih. X0, ini X1, lebarnya seragam. X2, X3, sampai yang terakhir Xn sama dengan B. Ininya bedanya delta X. Nah, kita lihat kembali X0 itu sama dengan A. X1 sama A ditambah delta X. X2 sama A tambah 2 delta X. Teruskan secara umum XI sama dengan A ditambah I delta X. Delta X-nya saya ganti dengan ini. B min A per N menjadi A ditambah I kali B min A per N. Nah, bentuknya yang penting diingat bentuknya XI itu adalah A bilangan ditambah I kali ini juga bilangan, nggak ada akar, nggak ada apa, per N. Nah, kita harus memperhatikan sekarang di fxi garis ini. Mana yang bagian si xi ini? Nah, xi-nya kita kira-kira harus berbentuk A ditambah I kali bilangan per N. A-nya boleh 0. Jadi cocoknya ini 4I per N. A-nya berapa? 0 ya. Jadi 4I per N. Begitu. Ya, jadi A-nya berapa? 0 gitu. Ini cocok ya. A bilangan per N ada I-nya. Nah, dari situ maka saya selanjutnya kita tulis ulang fx I garis sama dengan hubungkan dengan xi garisnya.
Ini tadi XI garis. Nih. Jadi ini akar XI garis kan. Gitu ya. Ini 4I per N-nya XI garis. Dari sini saya dapatkan, kita lihat ini. Ini fxi garis, akar xi garis. Jadi kalau fx, ya akar x itu ya harus sama ya. Kalau ini kucing, ya ini kucing. Kancil, kancil. Kalau x, ya x. Dapat kita fungsinya. Kemudian mencari A-nya. A itu sama dengan x0. Masukkan aja di sini I-nya 0. Masukkan ke sini 4 kali 0 per N. 4 kali I-nya 0 per N. Sama dengan 0. B-nya sama dengan XN. 4 kali I-nya N per N. 4. Sehingga bentuk ini itu saya tulis sama dengan integral dari 0 sampai 4 fx-nya akar x dx. Begitu. Mudah kan ya? Oke. Kita lihat lagi soal berikutnya. Geser dulu. Kita taruh di bawahnya. Lihat soal berikutnya. Yang ini. Saya crop dulu. Pertanyaannya sama. Nah. Oke, yang ini. Nyatakan limit ini sebagai integral tentu. Nah, lihat lagi. Udah pasti di sini. Ini cara satu dulu ya. Cara satu. Ada cara dua soalnya. Ada caranya banyak. Cara satu. Mau nggak mau delta X sama dengan 2 per N. Karena apa tadi? Kembali ke atas. Delta X harus bilangan per N. Di soal ini yang bilangan per N nggak mungkin ada 2I per N. Ada I-nya. Jadi harus yang ini. Dengan demikian sisanya ya masuk ke faktor X, fxi garis. 1 ditambah 2I per N. Ya, karena harus berbentuk fxi garis delta X. Oke. Dari situ kembali kayak tadi. Kita harus menebak ini. Tetapkan gitu. Selalu xi sama dengan xi garis. Nah, kita tebak dari ini. Tadi bentuknya xi itu haruslah A tambah I kali konstanta per N. A-nya boleh 0 ya. Jadi dari sini saya bisa pilih xi garisnya 1 ditambah 2i per N. Kan nih, konstanta A-nya kita keluarkan. Konstanta ini sama dengan ini. Ini I, kemudian ini konstanta lagi per N. Gitu ya. Nah, dari situ saya dapat, maka hubungkan fxi garisnya dengan xi garis. Ini. Ini tadi saya namakan xi garis. Jadi fxi garis sama dengan ini xi garis ya. Xi garis. Dari sini untuk mendapatkan fx-nya sama dengan x. Gitu ya. Ini xi garis, ini xi garis. Kalau x ya harus x. Batas bawahnya sama dengan x0 sama dengan 1 ditambah 2 i-nya 0. N sama dengan 1. B-nya sama dengan xn sama dengan 1 ditambah 2 kali i-nya n. Nah, n dibagi n sama dengan 3. Jadi kalau ini saya sebut sebagai K itu ya, maka limit jumlah Riemann itu di atas K itu tak lain adalah integral dari 1 sampai 3 fx-nya tadi x dx.
Ini fx-nya. Nah, cara 2. Cara 2 sama aja. Mau nggak mau delta x-nya 2/n. Fxi garisnya juga mau nggak mau sisanya. 1 ditambah 2i per n. Nah, tapi saya sekarang tetapkan xi sama dengan xi garis sama dengan saya maunya ini 2i per n. Boleh nggak? Kita lihat lagi xi itu. Di atas x itu konstanta ditambah i kali konstanta lain per n. Di sini berapa a-nya? A-nya 0, i-nya udah muncul di sini i-nya. B min a-nya ini 2. Konstanta per n. Boleh ya? Dengan demikian maka hubungkan fxi garis. Ini fxi garis. Nah ini tadi xi garisnya ini. Yang ini xi garisnya. Jadi 1 ditambah xi garis. Itu ya. Dengan demikian saya dapat fx ya. 1 ditambah x gitu ya. Gitu. Ini xi garis, ini xi garis. Kalau diganti x ya x. A-nya masukkan aja sama dengan x0, masukkan i-nya 0 ke sini. 2 kali 0 per n. 0. B-nya sama dengan xn sama dengan 2 kali n per n sama dengan 2. Sehingga si K semula integral 02 1 ditambah x dx. Nah ini kita lihat sepertinya ada dua macam. Bahkan kalau mau sih bisa dibuat-buat. Mau 5 macam juga bisa. Nah kedua integral ini sebenarnya sama. Nanti setelah kita belajar teorema substitusi, yang ini bisa diubah jadi ini atau sebaliknya. Ini sama aja nilainya. Nah, satu contoh lagi yang saya modif dari sini. Ini penting ini ya. Karena sebenarnya yang 2 itu terlalu lurus-lurus aja. Coba. Ini yang ini. Sekarang saya ganti. Ininya menjadi 3. Enggak 2 lagi, 3 dia. 3 ya diganti. Hasilnya apakah sama aja? Tentu saja tidak ya. Masa angka di sini berapapun sama aja? Tentu saja tidak. Coba kita lihat lagi di sini. Di sini saya punya delta x sama dengan bilangan per n. Fxi garisnya sama dengan sisanya. Gitu. Kayak tadi lagi tetapkan xi sama dengan xi garis sama dengan dari sini mau yang mana bebas. Boleh 1 tambah 2i per n, boleh 2i per n ya. Saya mau pilih 1 ditambah 2i per n. Tulis lagi fxi garis tahapannya. Nyatakan dalam xi garis. Xi garis ini. Ini xi garis. Jadi fxi garis sama dengan xi garis sendiri. Atau fx sama dengan x. A-nya sama dengan 1 ditambah 2 kali i-nya 0. Sorry. Sedikit. A sama dengan x0 sama dengan 1 ditambah 2 kali 0 per n sama dengan 1. B itu adalah xn ujung kanan. 1 ditambah 2 kali ininya n i-nya. 3. Sehingga kalau ini saya sebut Q itu ya. Q sama dengan integral 1/3 dari 1 ditambah fx-nya salah. Fx-nya
X dx ya. X-nya kan ini tadi. Nah, sebenarnya dua soal yang di atas juga setelah selesai ini masih harus diperiksa. Coba kalau integralnya ini 1 sampai 3 ini berarti integralnya sepanjang interval 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 3 delta X-nya adalah 3 min 1/n sama dengan 2/n. Ya. Nggak cocok. Ini delta X-nya 3/n. Kalau integral ini mah delta X-nya 2/n. Nah, sengaja soal ini saya buat. Jadi, setelah selesai ini tuh harus dicek. Jarak ini 3 kurangi 1 cocok nggak dengan ini? Bener nggak 3 kurang 1 kan 2, ini harus 2. Nah, kalau nggak sama berarti ada yang salah di sini. Mbak ya? Jadi gimana? Supaya cocok. Supaya cocok, Ki ini saya ganti dulu menjadi gini. Limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 ditambah yang ada I-nya jangan diutak-atik karena susah. Ini pengennya 2/N. Supaya cocok nanti di sini 2. Jadi di sininya nanti delta X-nya 2/N gitu. Nah, tapi kan ini merubah soal. Supaya cocok dengan soal semula harus dikalikan 3/2. Kan ini konstanta kedepankan aja. Kalau ini dicoret, ya 3/n sama dengan soal semula. Jadi ini harus dibuat 2/n. Sehingga kita sekarang delta X-nya adalah bukan yang ini, 2/n. Yang kita rumuskan adalah bagian yang ini. Gitu, dari sini dirumuskan. Cocok. Gitu ya. Ini jaraknya 2. Gitu. Nih, kalau gini sekarang ini 2/n, ininya juga 2/n cocok. Tapi ini ada pengali 3/2. Jadi di sini harus ada tambahan 3/2. Nah, begitu ya. Jadi hati-hati. Coba kalau kita lihat yang ke atas sih udah cocok semua. Nih yang ini tadi. Ini. Ininya 2/n, hasil integralnya juga ini jaraknya 2. Yang cara ini juga sama, ininya 2/n, kesininya 2 jaraknya. Memang soal ini nggak ada jebakan kayak tadinya. Tinggal diperiksa juga udah pas aja. Yang ini juga sama. Ini 4/n, setelah dirumuskan integralnya jaraknya juga 4. Ini sama. Gitu ya. Oke. Jadi sampai di situ dulu. Soal berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.